Udahlah, besok. Aman. Oke, Siapa udah yang ya. Mas Andika ya? Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dimanapun berada, kapanpun waktunya Pak Nas melihat presentasi kami dari kelompok A. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arnoldus Janssens dan ada Andika Christian Putra, Basman Hafiz Octavian, dan Arnold Robert. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan program konsep matriks yang telah kami buat atau susun sebelumnya untuk kepentingan UAS dari aljabar linear kami. Untuk soal yang pertama akan diterangkan atau dipresentasikan oleh Mas Arnold Robert. Mas Arnold Robert, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi kami membuat program dengan menggunakan konsep matriks. Nah, di sini kami membuat 4 kurva dengan menggunakan Python sebagai bahasa programnya. Nah, yang pertama, kita membuat kurva parabolik. Jika kita melihat skrip, kita melihat dengan menggunakan import NumPy, yaitu sebagai library dalam Python-nya, karena NumPy itu sangat bagus digunakan untuk proses analisis data ya. Lalu juga mengimport paket matplotlib. Nah, pada baris pertama ini kita melihat membuat ukuran baris dan kolom sebesar 12 dan 12, yaitu pada variabel Y menggunakan linspace dimulai dari 0, lalu baris 12 dan baris 12 plus 1 yaitu 13. Dan pada variabel X menggunakan linspace dimulai dari 0, baris 12 dan baris 12 plus 1 yaitu 13. Dan pada variabel Z kita bisa melihat ini adalah hasil yang didapatkan juga dari variabel Y dan X. Di sini kita bisa melihat 199 dikurangi 2 dikali variabel X dikurangi 6 plus 4 dikali variabel Y dikurang 6 lalu dikurang variabel X dikurang 6 dikali 2 dikurangi 4 dikali variabel Y dikurangi 6 lalu dikali 2. Lalu kita membuat tipe proyeksinya ke dalam bentuk 3D menggunakan PLT axis. Lalu kita mengeluarkan AXplot dari variabel X, Y, dan Z. Sehingga didapatkan gambar seperti berikut. Yaitu seperti membentuk lengkungan setengah lingkaran, tetapi bukan bentuk setengah lingkaran. Kita bisa melihat dari sisi kiri ini, dimulai dari 0, dan sampai ke 13, dengan kedalaman sekitar 200. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arnoldus mengenai kurva setengah lingkaran. Mas Arnoldus dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Arnold Robert. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu masih menggunakan Python sebagai bahasa programnya dan masih menggunakan NumPy, yang dimana sudah dijelaskan tadi oleh Mas Arnold Robert bahwa NumPy bagus digunakan untuk proses analisis data seperti operasi vektor maupun matriks. Di sini ada 3 variabel yang digunakan, yaitu Y, X, dan Z. Yang dimana di yang baris pertama itu row atau kolom untuk mengatur baris dan kolom dengan ukuran 70 dan 70.
Di variable Y menggunakan linspace, yaitu array dengan nilai dalam interval dimulai dari 0, lalu pada baris 70 dan baris 70 plus 1, atau menjadi 71. Sedangkan variabel X menggunakan linspace dimulai dari 0, lalu stop pada kolom 70 dan kolom 70 plus 1 itu atau menjadi 71. Ya. Dan di variabel Z menggunakan fungsi round, atau yang dimana fungsi round itu berfungsi untuk membulatkan suatu bilangan desimal berkoma. Dan fungsi sqrt itu mengembalikan akar kuadrat pada tipe data integer dan float, ya. Dan di variabel itu dilihat bahwa perhitungan data didapat dari variabel X dan Y. Dan masih sama menggunakan PLT Access untuk pengaplikasian di 3D-nya. Sehingga menghasilkan seperti gambar di bawah. Sebentar. Ya. Nah, baru kelihatan, sorry. Menghasilkan bentuk 3 dimensi yang menjadi bentuk setengah lingkaran seperti gambar pertama, namun membentuk setengah lingkarannya itu tidak rata. Dan berikutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Andika. Andika ya? Ya, baik, pada nomor 3 saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kurvator, di mana nomor 3 ini agak sedikit berbeda dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 kita akan membuat sebuah plotting yang mempunyai surface atau permukaan. Yang pertama kita sama dengan nomor 1 dan kedua, yaitu mengimport library NumPy. NumPy adalah sebuah library untuk pengolahan data matematika. Lalu yang kedua adalah import matplotlib sebagai library untuk plotting. Lalu kita akan mendefinisikan variabel X dan Y, di mana X dan Y menggunakan linspace, di mana data awalnya adalah 0 dan akhirnya adalah 13 dengan panjang kurvatur adalah 14. Di variabel X sendiri juga sama, dengan awal 0, akhir 13, dan juga panjangnya adalah 14. Kemudian karena kita akan membuat sebuah kurva yang mempunyai sebuah permukaan, terus permukaan kita mendefinisikan lagi variabel xm dan gm, di mana pada variabel xm dan gm kita menggunakan mesh grid. Mesh grid digunakan untuk memplotting sebuah kurvatur dengan permukaan. Kemudian didefinisikan juga variabel zm sebagai fungsinya dari variabel dari kurvatur ini, yaitu 231 dikurangin xm minus 6 pangkat 2 kurangin 2 kali xm minus 6 dikurangi 4 kali ym minus 6 pangkat 2 ditambah 4 kali ym minus 6. Kemudian kita akan mendefinisikan atau membuat sebuah canvas dengan plt.figure. Dan kemudian kita akan menggambar di kanvasnya, di figurnya berupa axis dengan projection 3D. Dan terakhir kita akan memplotting hasil dari strip ini untuk menjadi sebuah kurvatur dengan permukaan. Kita bisa melihat hasil dari plotting function dari ZM adalah seperti ini. Selanjutnya nomor 4 dilanjutkan oleh Mas Basman. Ya, terima kasih Mas Andika. Ya, sebelumnya ini hampir sama dengan nomor 3. Ya, langsung saja import numpy sebagai fungsinya. Kedua, import matplotlib pyplot sebagai fungsinya juga variabel y. Linspace dengan ukuran dimulai dari 0 sampai 13,14. Variabel X, linspace 0, 13 sampai 14,
variabel XM dan YM menggunakan mesh grid variabel X dan Y. Untuk variabel ZM dimulai dari angka 231 minus variabel XM min 6 pangkat 2 minus 3 dikali variabel XM minus 4 dikali YM minus 6 pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 kali variabel YM minus 6. Dan kita keluarkan variabel XM sama dengan XM print YM sama dengan YM print ZM sama dengan ZM. Plotting figure jawaban soal nomor 4. Variabel AX masih menggunakan axis untuk menampilkan tampilan 3D. Dan tinggal kita menggunakan plotting show. Dan muncul tampilan seperti nomor 3, cuman berbeda agak menghadap ke sebelah kiri. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Arnoldus Jensen sebagai hostnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dijabarkan untuk menjawab soal-soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah aljabar linear. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari tutur kata, bahasa, dan sikap kami, mohon dimaafkan Pak Nas. Semoga berkenan untuk mendapatkan nilai yang baik, harapan kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa ya.